Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Di sini kita sudah masuk di penghujung praktikum. Sekarang masuk di modul ke-6. Ini merupakan modul terakhir dari rangkaian modul-modul praktikum pemrograman web yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini harapannya teman-teman bisa menyelesaikan seluruh rangkaian modul yang bisa dikerjakan sehingga ini bisa membantu teman-teman untuk penilaian nilai hasil akhir nanti bisa sedikit banyak membantu ya. Nah, di modul ke-6 ini merupakan kelanjutan dari modul ke-5. Jadi modul ke-5 kemarin kita sudah bahas tata cara pembuatan aplikasi ya, fitur ya, salah satunya create, read, update, delete menggunakan framework Laravel. Nah, sekarang yaitu sedikit lebih advance lagi ya, yang berkaitan dengan Laravel, yaitu development RESTful API dengan menggunakan framework ini. Jadi Laravel ini sangat mendukung sekali untuk pembuatan RESTful ya, dalam hal ini data yang bisa dibaca oleh keseluruhan platform ya. Nah, data itu nanti bisa dalam bentuk XML, bisa berbentuk JSON. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu berbentuk modelnya model JSON. Nah, hampir sama seperti framework Node.js, Angular yang sangat yang sangat intens, bisa berhubungan dengan RESTful ya. Nah, Laravel ini juga menyediakan beberapa fitur di dalamnya dan itu sangat mempermudah untuk pembuatan model RESTful API ya. Nah, jadi aslinya RESTful ini sudah pernah kita bahas di dalam pembuatan aplikasi di framework Node ya. Nah, sekarang frameworknya basisnya server side yaitu Laravel. Nah, jadi REST API itu bisa dikatakan jadi API itu merupakan application programming interface yang bisa kita gunakan untuk mengintegrasikan ya aplikasi yang berbeda platform. Jadi aplikasi yang berbeda platform, misal dari mobile ke web ke desktop, nah ini saling bisa berkomunikasi. Biasanya ya API ini dalam bentuk JSON. Jadi JSON itu di samping mudah kita baca, kita pahami isinya, JSON itu juga mudah dipahami oleh mesin, sehingga itu sangat bagus sekali ketika kita menggunakan model data REST API-nya menggunakan JSON. Nah, anak dari API ini namanya RESTful. Nah, itu ya. Jadi salah satu jenis dari API ini namanya REST. Dari kependekan dari representational state transfer. Nah, ini juga merupakan salah satu jenis web service ya. Jadi web service itu ada banyak jenisnya. Nah, apa itu web service? Jadi web service itu merupakan komunikasi data yang bisa diakses oleh keseluruhan platform ya. Bisa dalam bentuk XML, JSON dan lain sebagainya ya. Nah, salah satunya ini REST. Nah, RESTful web service itu juga ada yang namanya SOAP ya, Simple Object Access Protocol. Tapi sekarang yang lagi boomingnya yaitu REST ini. Nah, REST ini juga merupakan model dari web service yang berjalan bisa di klien dan juga bisa di server yang memiliki sifat stateless. Nah, RESTful ini nantinya bisa kita akses by URL. Jadi sangat kompatibel, sangat portable sekali untuk ketika kita ingin mengakses suatu data dari aplikasi A ke aplikasi B gitu ya, dengan menggunakan konsep ini RESTful ini. Nah, kemudian karena yang kita akses di dalam REST ini sifatnya dia URL, maka di dalam URL itu bisa kita tambahkan suatu metode di dalamnya. Nah, karena di dalam REST ini nanti metodenya itu akan berhubungan ya dengan kira-kira dia mau melakukan proses apa gitu ya. Nah, itu bisa kita bumbui, bisa kita masuki ya suatu metode di dalam URL itu untuk mengindikasikan oh ini termasuk proses delete, oh ini termasuk proses update dan lain sebagainya. Nah, jadi standar dalam REST itu kita mengaksesnya by
by URL dengan kita kasih request method ini. Request methodnya bisa dibaca ya, ada get, ada put, ada delete, ada post, ada batch. Ini bergantung dari proses yang ada di dalam aplikasi tersebut gitu ya. Nah, di samping itu ya, di dalam menjawab server dari permintaan klien ya, ini juga ada apa namanya? Juga ada suatu jawaban dari server atas permintaan dari klien. Ada beberapa ini, ada information response, ada successful response, ada redirection message, ada client error message response. Nah, ini bergantung dari aplikasi yang kita akses itu siap apa enggak, itu intinya di sini ya. Oh, ternyata yang kita akses itu apa namanya aplikasinya belum belum siap untuk melakukan keterhubungan antara REST tadi. Nah, itu nanti ada jawabannya melalui servernya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Laravel. Jadi di dalam Laravel itu dia sudah menyediakan satu model RESTful API ya. Nah, RESTful API yang sering kita gunakan di dalam pembuatan login. Nah, jadi ketika kita login ya, kita melakukan pendaftaran, kemudian kita memasukkan email dan password, nanti otomatis aslinya kita nggak sadar bahwasanya ketika kita masukkan email dan password itu ada semacam token ya. Token itu yang akan menjadi suatu pertanda bahwasanya kita bisa melakukan login ini dan asli saya yang melakukan login. Nah, ini di dalam Laravel itu ada namanya JWT token ya. Nah, bentuk dari JWT token ini ya hampir sama seperti pembuatan REST ya. Jadi dia modelnya juga JSON ya, JavaScript Object Notation. Nah, di sini nanti ketika kita sudah melakukan login, kemudian secara otomatis kalau kita menggunakan JWT token ini, dia bisa mengenerate token untuk mengenali siapa yang login itu gitu ya. Nah, itu. Sehingga ketika dia sudah mengenali bahwasanya yang melakukan login ini adalah si yang melakukan pendaftaran tadi atau yang melakukan login tadi, nah dia akan secara otomatis token ini dia disimpan di dalam local storage-nya si browser. Nah, secara otomatis browser itu mengenali bahwasanya oh yang benar-benar masuk ini ya yang melakukan pendaftaran dan yang melakukan login itu. Nah, jadi aslinya JWT token ini sudah banyak diterapkan ya. Nanti kayak kita lakukan apa namanya di Facebook dan lain sebagainya. Nah, otomatis data dari token itu dia disimpan dalam local storage sehingga ketika kita login ke dalam dashboardnya aplikasi tersebut nggak melakukan login lagi karena tokennya itu sudah tersimpan di dalam local storage-nya si browser. Gitu. Nah, tata cara penginstalan dan bagaimana cara melakukan generate token dengan menggunakan JWT token tadi. Nah, ini bisa disimak dan juga bisa dipraktekkan di lembar kerja ini ya. Nanti bisa dioprek-oprek sendiri karena ini sifatnya teknis dan praktis ya. Nah, yang mau saya bahas di sini, kalau kita sudah mampu mengenerate token dan melakukan pendaftaran, ini nanti akan dihubungkan oleh aplikasi pihak ketiga. Ya, dalam hal ini kita menggunakan yang namanya ini ya, Postman. Nah, jadi Postman ini sangat energik sekali ya ketika kita melakukan hubungan antara aplikasi dengan pihak ketiga dalam hal ini REST ya. Nah, seperti yang saya bahas tadi bahwasanya dia bisa masuk di dalam REST dengan aplikasi. Nah, dia dihubungkan lewat URL ini 127.0.1 dan lain sebagainya. Kemudian dia melakukan pendaftaran di sini ya. Nanti otomatis setelah dia melakukan pendaftaran datanya inputannya masuk. Nah, setelah itu dia mendapatkan ketika dia masukkan email dan password ya. Ini dia post ya. Jadi dia menginputkan data untuk generate yang email ini dan passwordnya ini nanti secara otomatis dia mendapatkan akses tokennya. Ini di-generate secara otomatis oleh JWT token tadi. Nah, token ini yang menjadi pertanda bahwasanya email ini dengan password ini
dia bisa masuk ke dalam aplikasi itu, dan data token ini disimpan di dalam local storage-nya si browser gitu ya. Nah, dari sana kita bisa generate token. Oh, ini tokennya saya yang di-generate dari password dan email tadi. Nah, modelnya kayak gini. Kemudian setelah itu, nah ini tokennya. Jadi dia bisa melihat token saya ya, token dari yang saya generate tadi ya. Mungkin itu ya penjelasan dari JWT token ini sudah sangat jelas sekali ya, dijelaskan di dalam eh, modul 5 ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.